Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online kita pada pagi yang indah ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, kita boleh sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebelum kita ibadah kita, sebelum kita memuji Tuhan Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada pagi yang indah ini kami boleh tempat ini Tuhan, memuji memuliakan Engkau, dan kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami segala puji-pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi penyembahan yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kau Bapa yang selalu mengerti
ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus menyembah-Mu Tuhan, kami terus memuji memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga puji-pujian kami Tuhan mencari puji-pujian dari mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami serahkan kami ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami terus memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku.
Tuhan. Dan sebelum kita menjalankan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan melakukan persembahan kami, dan persembahan kami ini kuduskanlah Tuhan, yang menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami persembahan kami ini, menjalankan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Saudara, dimanapun kita berada, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan jiwa kita, sehingga firman Tuhan yang kita dengar menjadi berkat dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita angkat pujian di kuping Yesus. Haleluya, Terima kasih Tuhan. Dengan saya
Tunaikan sekali lagi pujian ini beri sumber. Shalom saudara-saudara kekasih, selamat pagi, selamat kita beribadah kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita akan dengarkan firman Allah dan kita akan buka Alkitab kita masing-masing yang berada di rumah. Kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119, kita mulai ayat yang ke-103. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa manisnya janji-janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, firman Allah bagi orang percaya adalah segala-galanya. Firman Allah itu adalah kehidupan bagi orang percaya. Itu sebabnya pada pagi hari ini firman Allah ini mengajarkan kita bahwa firman itu menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Saudara-saudara yang kasih, kita yakin dan percaya bahwa firman Allah pada pagi hari ini membawa kita kepada satu pengertian, yaitu bagaimana kita meyakinkan firman Allah ini sebagai firman yang hidup, firman yang merubahkan kehidupan, firman yang membawa satu pembaruan dalam hidup, firman yang menambahkan iman bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, kalau kita melihat di dalam Alkitab, beberapa hal yang kita dapat simak, yaitu beberapa orang yang kita temui, Alkitab mengatakan mereka dirubahkan karena sudah mendengar dan sudah bertemu dengan firman Allah. Saudara-saudara yang kasih, walaupun secara kasat mata kita belum pernah bertemu dengan Yesus, tapi firman Allah berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi tak kala kita mendengar firman Tuhan, tak kala kita menikmati firman Tuhan,
Tak kala kita merasakan firman Tuhan, berarti dengan iman kita percaya kita sudah bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara kasih beberapa contoh dalam Alkitab pertemuan-pertemuan yang mengesankan terjadi pada banyak orang di dalam Alkitab. Pertama kita melihat seorang yang bernama yaitu Sakius. Di dalam Injil Lukas pasal 19, saya akan buka untuk kita. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat seterusnya saya akan baca untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Allah ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Allah ini. Saudara-saudara yang kasih, mari kita sama-sama mendengar. Saudara juga membacanya di rumah masing-masing. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara yang kasih, dalam kebenaran firman Allah ini kita melihat Sakeus yang pendek, dia pemungut cukai. Artinya kalau kita bandingkan dengan zaman ini, orang yang korupsi. Tetapi saudara-saudara yang kasih, dia punya kerinduan bagaimana ia bertemu dengan Yesus itu, bagaimana ia melihat siapakah Yesus itu. Selama ini mungkin ia hanya mendengar siapa Yesus, tetapi belum pernah melihat. Tapi dia mempunyai satu kerinduan yang besar bahwa ia ingin melihat siapakah Yesus itu. Saudara-saudara yang kasih, ia berusaha, ia mencoba, tetapi ia seringkali gagal karena ia pendek. Orang-orang yang lain itu terlalu banyak di hadapannya. Tetapi saudara yang kasih, kerinduannya, ia berusaha dan ia mendahului rombongan yang banyak itu. Ia memanjat pohon ara, dan kemudian di atas pohon itu ia melihat kalau Yesus lewat di situ. Dan ternyata saudara-saudara yang kasih, tak kala Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu pada saat ini." Saudara-saudara yang kasih, luar biasa sukacita yang dialami oleh Sakeus, yang selama ini bertahun-tahun, mungkin sudah lama sekali ia merindukan bagaimana ia boleh melihat siapakah Yesus itu. Saudara-saudara yang kasih, dan hari ini benar-benar bagaikan mendapat durian runtuh. Ia mendapatkan berita yang begitu indah. Sakeus mengundang dia turun. Yesus mengundang dia turun, dan Sakeus turun pada saat itu, dan ia menerima Yesus di rumahnya. Saudara-saudara yang kasih, ada berita-berita isu-isu yang tidak menyenangkan yang didengar oleh Sakeus pada saat itu. Orang-orang berkata, orang-orang banyak bergosip, orang-orang banyak menafsirkan, masakah Yesus seorang kudus, masakah Yesus seorang Tuhan mau menumpang di rumah orang yang berdosa? Apakah Yesus tidak tahu siapa Sakeus itu? Saudara-saudara yang kasih, tetapi kita melihat
Saudara, tatkala Zakius dengan rendah hati, ia menerima apa yang digosipkan oleh orang, apa yang diperbincangkan oleh orang tamu-tamu pada saat itu, dan ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada orang yang kutipu akan kembalikan 4 kali lipat, dan sebagian dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dan Yesus berkata, telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena Yesus datang ke dalam dunia mencari orang-orang yang berdosa, mencari orang-orang yang belum mengenal Dia, supaya mengenal Dia. Sama dengan Zakius, ada pengalaman yang baru yang dialami oleh Zakius, yaitu tak kala ia melihat Yesus, tak kala ia percaya, tak kala ia sudah bertemu, bertatap muka dengan Yesus, yang terjadi perubahan dalam hidupnya. Ia sadar bahwa ia orang berdosa. Ia sadar mungkin banyak ia menipu orang lain. Ia sadar mungkin banyak kelakuannya, tindakannya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sehingga ia berkata, kalau ada orang yang ia tipu, ia akan kembalikan 4 kali lipat. Dan ia akan memberikan sebagian dari hartanya kepada orang-orang miskin. Saudara-saudara yang kasih dengan Tuhan, pertemuan kita dengan Tuhan membawa kita sadar, apabila kita mengalami segala sesuatunya, hendaknya kita setelah kita mendengar firman Allah, setelah kita masuk beribadah kepada Tuhan, setelah kita dijamah oleh Tuhan, ada sesuatu yang terjadi sesungguhnya dalam hidup kita, yaitu kita berubah. Firman Allah berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia pindah dari maut kepada kehidupan yang kekal. Percaya tiangnya, saudara kasih. Orang yang percaya itu mempunyai semangat, kerinduan untuk mencari Tuhan. Orang yang percaya itu bergerak. Orang yang percaya itu benar-benar tidak berdiam diri, tetapi dia mencari dan mencari untuk mendapatkan yang ia cari, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, banyak saat ini anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, hanya sekedar kata-kata, hanya sekedar kalimat, hanya sekedar perkataan-perkataan, janji-janji. Ia percaya kepada Yesus, tetapi cara hidupnya dari hari ke hari tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang kasih, firman Allah berkata, kamu adalah surat kiriman kami yang terbuka, bukan ditulis dengan tinta pada loh batu, tetapi ditulis dengan roh pada loh hati manusia. Jadi saudara-saudara yang kasih, kita, saya dan saudari, ada surat yang terbuka, yaitu orang-orang akan mengenal Yesus melalui sikap hidup, melalui tutur kata, melalui yaitu karakter kita sebagai orang percaya. Orang dunia akan melihat, nah itulah orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara yang kasih, tiada mustahil bagi Tuhan apabila kita mau percaya kepada Yesus. So firman Allah itu menjadi terang bagi kaki, menjadi suluh bagi jalan. Saudara-saudara kasih, supaya kita yakin setelah kita menerima firman Allah, kita akan menjadi surat yang terbuka. Kita akan semakin hidup dalam terang Allah, semakin hidup dalam kasih Tuhan yang begitu indah itu. Kekasih-kekasih di dalam nama Tuhan, kita melihat yang kedua, bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu. Bagaimana dia yang sudah bertemu dengan Tuhan itu. Kita melihat ada sesuatu peristiwa yang begitu indah sekali. Orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia, tetapi dipilih oleh Tuhan untuk dia boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan buka dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita mulai baca Injil Yohanes pasal yang keempat. Saya mulai baca ayat 6 sampai dengan ayat 19. Ayat 6 mulai, demikian bunyi firman Allah. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur. Itu kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota.
Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah memintanya kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau dapat memperoleh air itu?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dalam firman Allah ini kita melihat dialog. Tetapi dialog ini mendatangkan suatu pengertian dan berkat bagi kita. Supaya kita tahu bahwa Yesus itu sebagai karunia Tuhan. Yesus itu sebagai Tuhan pemberi kehidupan itu. Air yang dimaksudkan bukan air sumur itu, tapi firman Allah itu adalah air hidup. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa yang percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dan kerinduan seorang perempuan ini luar biasa, saudara-saudara kekasih. Ia ingin berdialog, ia ingin tahu, ia ingin jamahan daripada Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, kita akan buka di dalam selanjutnya ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air." Kata Yesus padanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus pada tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara-saudara yang kasih, kata perempuan itu padanya, "Tuhan, nyatakanlah nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi." Nah, saudara-saudara yang kasih, kita melihat dialog ini kembali semakin terbuka bagi kita, semakin nyata kerinduan seorang perempuan yang minta air itu. Dia tidak ingin lagi datang ke sumur ini untuk menimba air, tidak capek-capek menimba air, tetapi dia mau menikmati air hidup itu. Saudara-saudara yang kasih, Yesus memberikan persyaratan. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Panggillah suamimu." Berarti apabila suaminya datang, Yesus akan memberikan air itu. Saudara-saudara, tiap keluarga bukan hanya istri yang mengenal Tuhan, bukan saja suami yang mengenal Tuhan, tetapi Tuhan inginkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, suami istri harus mengenal Tuhan kedua-duanya, supaya boleh menjadi berkat bagi keluarga dan bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara yang kasih, firman Allah ini berkata, tak kala terjadi peristiwa seperti itu, yaitu kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai suami, dan yang ada sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Jadi jelas perempuan ini bukan orang baik-baik. Perempuan ini adalah, kalau saya katakan, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak dipandang atau terpandang oleh orang lain. Saudara-saudara yang kasih, tetapi menjadi satu peristiwa yang begitu indah. Tak kala perempuan ini berkata, tak kala Yesus tahu bahwa dia berkata benar, tak kala perempuan itu menyadari apa yang ia alami itu tidak sesuai dengan kehidupan yang ia katakan kepada Yesus. Saudara-saudara yang kasih, dia tahu, dan Yesus tahu kehidupannya. Sebab Yesus itu adalah hikmat Allah. Yesus itu adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya.
Saudara, kata perempuan itu, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Perempuan ini semakin yakin dan percaya. Kok Yesus itu tahu siapakah saya? Saya sudah mempunyai 5 suami, bahkan yang ada di rumah itu bukan suami saya yang sesungguhnya. Dan Yesus sudah dapat menebak siapakah perempuan itu. Berarti perempuan itu adalah perempuan yang kurang baik, perempuan yang hina. Tetapi saudara-saudara yang kasih, kita melihat pada kebenaran-kebenaran firman Allah selanjutnya. Bagaimana saudara yang kasih, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tak kala perempuan, mungkinkah ia seorang nabi? Dan tak kala Yesus mendengar itu, Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara-saudara yang kasih, kita melihat seterusnya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Kita melihat seorang perempuan yang penzina itu. Dapat saya katakan, maaf kata, dia adalah seorang pelacur. Dan pada saat ia sudah bertemu dengan Yesus, pada saat ia sudah mendengar firman Allah, biasanya setiap sore ia pergi ke tempat di persimpangan jalan memangsa lelaki-lelaki hidung belang. Tetapi saat itu karena ia sudah dirobahkan oleh Tuhan, ia sudah sadar bahwa ia bertemu dengan Tuhan, dan ia berkata, ia menghimbau, ada satu tugas yang dibebankan kepadanya dengan sendirinya. Saudara-saudara yang kekasih, dia kata, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku tentang sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Dia belum kenal, mungkinkah dia Kristus? Karena dia yang berkata-kata dengan perempuan itu tahu dia apa yang sudah ia perbuat. Bagi Tuhan tentang dosa kita, bagi Tuhan tentang kehidupan kita, tidak ada satu nokta pun yang tersembunyi. Yang kita sembunyikan dalam gelap akan dinampakkan di dalam terang. Saudara-saudara yang kasih, sebab Yesus itu adalah firman Allah yang hidup, yang menerangi, yang membuat kita jelas mengenal diri kita. Bukan saja kita menjadi terang, tetapi juga kita menerangi diri kita sendiri. Kita mengenal diri kita sendiri, yaitu apa yang telah diperbuat oleh perempuan itu. Saudara-saudara yang kasih, maka mereka pun pergi keluar kota untuk datang kepada Yesus. Nah, kita melihat orang-orang percaya kepada Yesus, bukan hanya sekedar dia berbicara, tetapi ia mengajak banyak orang untuk datang kepada Tuhan, memberikan harapan kepada orang, memberitahu kepada orang bahwa ia sudah bertemu dengan Tuhan. Mungkinkah ia seorang nabi? Ia tahu tentang keadaan dan diriku. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, firman Allah ini mengajarkan kepada kita hari ini, bukan hanya sekedar kita menjadi orang percaya, kita jadikan firman Allah itu sebagai suluh dan terang bagi jalan kita, tetapi juga kita terbeban untuk memberitahu kepada orang lain. Dan kiranya berkat Tuhan ini bagi kita, untuk saudara boleh sampaikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dan kita akan berdoa dengan firman Allah, dan kita akan menerima berkat. Terima kasih atas firman Tuhan, telah menyadarkan kami daripada dosa kami, telah mengingatkan kami bahwa kami perlu Yesus dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, jadikan firman-Mu itu benar-benar suluh dan terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang kasih, ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat Allah. Pulanglah dalam kasih Yesus Kristus akan menyertai kita hari ini, bahkan selama-lamanya. Kita yang percaya kita katakan, amin.